Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami tim Nagapago TV. Malam hari ini bahas yang keterkaitan dengan Waduk Lambo, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Saya membaca berita yang menurut saya tidak objektif, yang keterkaitan bahwa warga Nagekeo rame-rame hentikan proyek Waduk Lambo di NTT. Ini terlalu umum. Sebenarnya tidak semua warga Nagekeo, tapi sebenarnya yang lebih bijak kalau sebut suku apa saja. Contoh yang keterkaitan dengan masalah Waduk Lambo yaitu mungkin dari Lambo, Kawa, Rendu, dan Lora. Jadi jangan membuat berita terlalu heboh, yang terlalu umum kayak gini menurut saya tidak pas juga. Nah, sementara isi dalam berita ini disebutkan warga dari beberapa suku. Beberapa suku artinya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Memang polemik Waduk Lambo ini bukan sekarang saja, tapi sudah semenjak dari awal. Padahal kita ketahui Waduk Lambo ini adalah proyek strategis nasional. Artinya ini sumber dana dari Bapak Presiden Jakarta. Nah, yang kemudian sekarang menjadi masalah setelah kita ikuti beberapa berita, dan yang lebih terupdate itu abang saya, senior saya, Pak Petrus Celestinus, menjelaskan dalam sebuah video yang mengatakan bahwa ini kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat. Maka program yang bagus itu akhirnya masyarakat merasa pemerintah daerah tidak menjalankan perannya. Kenapa sih Waduk Lambo atau proyek strategis nasional ini jatuh di Nagekeo? Itu pernah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu peraturan pemerintahan. Maka peraturan pemerintah ini mengatur mengenai fasilitas kemudahan proyek strategis nasional kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan atau badan usaha lain. Artinya jangan sia-siakan kesempatan ini. Hanya mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki oleh pemerintahan daerah soal pendekatan. Dan kemudian ada hal yang menurut saya ada sedikit terganggu yang keterkaitan dengan ganti rugi atau ganti untung. Itu tidak tepat sasaran. Dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah kemudian jatuh ke orang yang salah. Itu satu. Habis yang kedua itu ada kwitansi. Nah, kwitansi, masyarakat sudah terima kwitansi, tanda tangan dengan angka yang berbeda-beda, tapi dana itu tidak turun atau dana itu tidak sampai kepada masyarakat yang bersangkutan. Nah, kalau menurut saya ini adalah satu pembohongan yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Kenapa saya bilang pembohongan? Karena namanya kwitansi, tanda terima, artinya masyarakat di situ sudah menerima uang, tapi kok wujud nyatanya nggak ada. Itu secara hukum formilnya. Itu menjadi lemah juga buat masyarakat. Waduk Lambo ini masalahnya menurut saya sebenarnya
sumbernya itu dari pemerintahan daerah. Nah, tidak pernah melakukan pendekatan secara baik. Kalau kita melihat mau bijak itu seharusnya sebelum melakukan pembangunan, panggillah suku-suku yang kena dampak di Waduk Lambo, terutama para pemegang wilayah ini. Karena kita ketahui daerah Indonesia Timur itu, dan Indonesia Timur itu adalah rata-rata itu tanah adat atau tanah ulayat. Nah, itu menjadi masalah. Saya kira Pemda, dalam hal ini Pemda Nagekeo, harus belajar dari masalah-masalah yang sudah-sudah, terutama gedung DPR Kabupaten Nagekeo yang hari ini, kalau boleh saya katakan, sama seperti Wisma Atlet yang mangkrak. Di Nagekeo, khususnya dataran bayi atau asesa pada umumnya, itu hampir semua orang merasa sebagai pemilik lahan, pemilik tanah. Pemilik tanah belum tentu benar-benar sebagai pemilik, atau sebagai pemegang hak wilayah. Nah, ini seharusnya pemerintah mulai belajar dari masalah dari gedung DPR supaya jangan terulang seperti di seperti di Waduk Lambo. Nah, Waduk Lambo itu saya rasa mungkin hampir sama, karena melakukan pendekatan yang salah itu berakibat fatal dan semua pembangunan itu akan mandek. Di BPN, apakah tidak ada data soal tanah ulayat? Seharusnya BPN memiliki itu supaya meminimalisir permasalahan tanah yang terjadi di Kabupaten Nagekeo. Tapi kalau seandainya tidak memiliki data kepemilikan ulayat di Kabupaten Nagekeo, ya percaya akan masuk yang namanya mafia tanah. Mafia tanah itu Nagekeo itu semenjak terbentuk Kabupaten Nagekeo itu sudah ada sampai hari ini. Nah, seiring dengan pikiran Menteri mantan Panglima TNI Pak Hadi, dia sangat benci sekali yang namanya mafia tanah. Dan Pemda Nagekeo, BPN harus berani mengungkap itu supaya kedepannya lagi tidak ada masalah. Dan harus diingat yang terakhir, bahasa Bapak Kapolres Nagekeo sangat tegas, dan beliau patut kita beri apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Kapolres Nagekeo yang melakukan pendekatan secara humanis terhadap suku Kawa dan suku Lambo, sehingga mereka merelakan tanah ulayatnya yang sebagian dipakai untuk Waduk Lambo demi kepentingan Kabupaten Nagekeo, pada khususnya dataran-dataran ibu kota, sehingga tidak kesulitan soal air. Bapak Kapolres Nagekeo orang luar, tapi dia mengerti sekali dengan tata budaya kita orang Nagekeo. Kenapa kita orang Nagekeo tidak memahami itu, bahkan terkesan memanfaat situasi. Nah, ini sangat bahaya. Jika toh memang pemerintahan daerah pengen masukkan pikiran-pikiran dari luar, terutama putra-putra daerah Nagekeo yang berada di luar Nagekeo, banyak sekali
tokoh-tokoh, bahkan orang-orang cerdas Nagekeo yang paham betul dengan berkaitan dengan budaya, yang paham betul berkaitan dengan tanah, itu banyak sekali. Asalkan pemerintah daerah Nagekeo mau membuka diri supaya masukan-masukan itu berguna untuk kabupaten kita. Kami sangat prihatin sekali dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Nagekeo, kabupaten yang baru, yang seharusnya kita semua turut menjaga itu. Tapi sayangnya itu kenapa? Kadang pemerintah daerah Nagekeo tidak membuka diri terhadap putra-putra daerah yang berada di luar. Cobalah membuka diri. Sama-sama kita membangun Nagekeo. Tapi kami prihatin dengan kabupaten kami, kabupaten kita yang kita cintai ini. Coba mulai buka diri supaya saling koreksi. Karena di dunia ini tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang yang paling hebat. Karena kehebatan itu cuma milik Tuhan. Dengan kejadian Waduk Lambo, kejadian gedung DPR, dan tidak menutup kemungkinan bandara yang akan kita rencanakan pasti akan sama seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak memiliki data, khususnya di BPN Nagekeo. Permasalahan tanah di mana-mana. Tanyalah ke Kabupaten Ngada, karena itu adalah kabupaten induk kita. Mungkin ada file-file yang lama, sehingga jangan sampai penyerahan itu tumpang tindih. Kami sebagai putra daerah yang berada di luar Kabupaten Nagekeo, kepada Pemda Nagekeo segera memperbaiki permasalahan, terutama dengan masalah-masalah tanah. Karena orang melihat tanah itu adalah nilai ekonomisnya. Maka walaupun dia tidak mengerti tentang tanah punya siapa, ketika dia punya kekuatan, dia punya pemahaman lebih bagus, dia akan mengklaim semua tanah-tanah di situ. Maka hadirlah pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama masalah yang paling vital adalah masalah tanah. Selesaikan dulu masalah tanah, percaya pembangunan akan aman. Oke, buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, itu sedikit pendapat dari saya sebagai putra daerah Nagekeo. Karena kami prihatin dengan kabupaten ini, kabupaten yang baru sumur jagung, yang kemudian permasalahan hampir tiap hari selalu ada, terutama dengan masalah tanah. Untuk itu saudaraku semua, tetap dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pada akhir kata, saya mengucapkan salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke.